mengerikan, bukan? Mengerikan. Shock. Samping saya ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada orang Jawa. Ini orang-orang Indonesia ini ambis banget gitu kan, belajar tiap hari, ulangan belajar. Kok saya mah Atau mungkin karena kamu tuh punya ilmu laduni itu mungkin. Oke, jadi ceritanya kita lagi ngumpul nih. Tapi sebelum kita mulai ya, kita buka dulu dengan salam. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Wah, ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, kali ini kita lagi ngumpul bareng di studio ya, dan kita akan bincang-bincang bareng teman kalian. Sudah ada 3 di sini yang nanti akan cerita satu prestasi yang baru saja diraih. Baru diraih ya. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dari sini, tengah, kemudian yang paling pinggir. Yuk. perkenalkan, nama aku Salman. Salman kelas berapa berarti? Kelas 12. Kelas 12 IPA 2. Oke, terus? Perkenalkan aku Atailah Muzaffar lagi, aku dari kelas 12 IPA 1. Oke. Kalau aku Raja Valetti, dipanggil Raja, dari kelas 12 IPA 1 juga, sekelas sama Ata. Oke, ya. Nah, mereka bertiga ini baru saja mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa, yaitu menjuarai lomba apa kemarin? Biosfer. Apa itu lomba Biosfer? Kita langsung tanya dulu ya. Soalnya aku juga nggak ngerti lomba Biosfer itu secara lengkapnya seperti apa, jadi langsung saja kita tanya. Siapa yang mau ngomong? Sekarang dari zamannya. Oke. Lomba Biosfer adalah lomba ajang biologi. Itu ada 3 cabang. Yang pertama ada olimpiade, ada lomba poster, dan ada lomba esai. Nah, kita kebetulan ikut yang lomba olimpiade. Oh, yang olimpiadenya. Iya. Oke. Itu diselenggarakan sama Universitas Brawijaya. Itu. Malang ya? Iya, Malang. Oke. Nah, itu ceritanya gimana? Bisa dapat informasi itu, kemudian yang mensupport untuk mengikutinya itu siapa? Sebenarnya dari saya kesini sendiri. semua. Pertama, saya kan waktu itu kan libur ya, waktu kelas 11 naik ke kelas 12. Ya iseng-iseng lah lihat-lihat IG, oh ada lomba Biosfer nih. Terus saya kasih tahu ke Ata dulu tuh waktu itu. Tak mau ikut nggak gitu kan. Terus si Ata juga bilang, ayo gas. Di situ, setelah itu saya juga tanya ke Raja, mau ikut nggak Raja? Habis itu si Raja bilang, ya udah ayo gitu kan. Habis itu kita buat grup, kita diskusi gini-gini, terus habis itu kita daftar. Habis itu ya alhamdulillah bisa juara. Jadi kalau sempat melihat ya, misalkan ini yang di atas ini ya ada mereka ya sedikit previewnya pada saat mengikuti lomba ya. Nah itu kan lombanya itu bukan hanya tulis ya, kalau tidak salah ya, tapi ada pembuatan video dan sebagainya. Oke, biar nanti lebih jelas ya teman-teman sekalian seperti apa gitu ya dalam mengikuti lomba tersebut, langsung aja deh. Siapa yang mau jelaskan? Jangan dia lagi. Ata bagian tadi. Silakan Ata. Jadi ini saya menjelaskan tentang bagian lomba. Betul. Oke. Jadi pertama-tama di lomba Biosfer ini seperti semua lomba ada babak pertama itu babak penyisihan kan. Oke. Babak penyisihan ini cuman terdiri dari satu babak gitu, yaitu pengerjaan soal. Pengerjaan soal olimpiade. Itu pengerjaan soal olimpiade sebanyak 180 soal. 180 soal. Di mana waktunya hanya 120 menit. Berarti satu soal kurang dari 1 menit. Benar. Luar biasa. Di situ kita lumayan ketar-ketir. Iya. Bukan cuma ketar-ketir. Soalnya soal olimpiade tapi waktu-waktu UTBK gitu kan kayak. Jadi kami harus belajar maintenance waktu, kita hemat waktu, efisien waktu, sehingga kita bisa melengkapi semua pilihan kita pas babak penyisihan itu. Nah, jadi di situ ada dua sesi, yaitu pertama 100 soal berbentuk pilihan ganda, ya kan? Dan 80 soal berbentuk gandanya ganda tunggal, ganda campuran. Ganda campuran. Oh, ganda campuran. ABCDE. Iya. Selanjutnya ada ganda tunggal. Ganda tunggal. Pilihan ganda tunggal yaitu pilihan salah, benar dan salah. Gitu ya. Dan minus pula kalau salah. Jadi kita tuh dengan 180 soal dengan waktu yang terbatas, mikir harus cepat,
kita harus gimana caranya biar jawabannya benar sehingga tidak terjadi pengurangan nilai. Maksudnya pengurangan nilai itu kalau benar plus Kalau benar plus 4. plus 4. Kalau misalnya kita kosongin 0 kan. Kalau misalnya kita jawab tapi salah minus 1. Jadi kita setiap kali mau jawab tuh mikir, aduh ini benar enggak ya? Jangan nanti kita udah baik juga ya salahnya kan. Nah, jadi pada akhirnya kita juga memilih-milih dalam menjawab soal sehingga kita pas itu dapat mengerjakan 128 soal dari 180 soal. Iya. Itu yang sisanya nggak kalian ngitung kancing baju gitu maksudnya? Oh enggak. Diisi A semua, B semua. Karena kita nggak berani buat gambling di situ, Pak. Ada sistem minus juga. Iya. Oke. Siapa tahu kan kalau diisi A semua, B semua, siapa tahu ada yang benar. Iya, betul. Tapi kalau salah semua ada Nggak hoki nanti kan. Iya. Terus Dan kita selesai, kita syukur. Alhamdulillah dapat pengumuman kita berada di posisi 16 dari 20 tim yang lolos ke babak semifinal. itu kalau boleh tahu pesertanya dari mana aja sih sebetulnya? Pesertanya itu karena penyelenggaranya sendiri adalah Universitas Brawijaya yang notabene adalah salah satu universitas yang bagus di Indonesia. Betul. Banyak SMA yang mengikuti lomba ini dari satu Indonesia. Bahkan saya melihat sekolah teman saya di Batam. Saya melihat sekolah teman saya di Siak, di Riau. Jadi ini emang skalanya nasional dan emang benar-benar terlingkupi satu Indonesia gitu. Oke. Selanjutnya di babak semifinal, di situ kita menghadapi lawan-lawan yang kita sudah tahu tuh sekolah-sekolahnya seperti sekolah Penabur, sekolah Petra, sekolah Maincen. Jadi yang kita udah tahu ini bakal menjadi rival terkuat kita nanti di semifinal. Nah, untungnya di semifinal ini tidak seperti penyisihan, ada 2 babak. Jadi yang pertama adalah babak pengerjaan soal sama seperti yang tadi yang penyisihan, dan satu lagi ada pembuatan video praktikum. Nah. Jadi itu betul-betul mengolah bukan hanya otak ya, tapi bagaimana memvisualisasikan itu dalam bentuk video. Wah, ini tantangan banget ini ya. Jadi tidak semua itu bisa kesini sebetulnya ya. Oleh karena itu ini Olimpiade yang nggak biasa. Benar. Makanya datang ke sini di biasa. Oke, terus setelah tadi kan masuk ke 16 besar. Nah, di 16 besar tantangan berikutnya apa waktu itu? Tantangan berikutnya adalah pengerjaan semifinal. Karena di saat kita mengerjakan semifinal yaitu membuat praktikum dan mengerjakan soal, kita tuh dipepet waktu. Karena panitia ini lumayan kasih surprise gitu. Kayak praktikumnya itu apa kita nggak dikasih tahu dari awal. Kayak baru dikasih itu 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu. Sehingga waktu kita buat nge-prepare buat babak semifinalnya dan video praktikumnya itu sangat minim. Ditambah kita sebagai santri di SMA IT Ashifa, kita kan mempunyai waktu yang padat, ada tahfiz, ada akademik yang harus kita penuhi juga kan, sehingga kita harus belajar mengambil waktu gitu. Kita mengambil waktu, menyempat waktu dari hal-hal yang misalnya jadwal olahraga kita ngambil waktu gitu kan. Berarti ada dispensasi tapi kan? Iya, 1 hari. Karena pas itu kita udah dekat deadline tapi videonya belum jadi. Jadi saya sebagai yang ngedit videonya, sebagai yang shoot videonya, saya minta ngambil dispensasi buat ngedit videonya. Bertiga atau cuma sendiri? Saya sendiri. Editor. Oke. Nah, kalau saya lihat di videonya ya, teman-teman kalau pengen lihat videonya mungkin bisa dilihat di link ya yang ada di bawah link deskripsi ya. Itu kan kalau menurut saya ya, ini videonya lain daripada yang lain. Saya sebetulnya udah feeling loh. Ini insya Allah bisa menang nih. Gitunya ya. Udah feeling karena dari peserta-peserta yang lain, video yang kalian bikin itu kan agak berbeda. Benar. Ya kan? Agak berbeda, ada sedikit kocak-kocaknya lah. Makanya saya kasih komentar di situ tuh ya. Nah, di video yang kalian posting itu. Nah, pada saat proses pembuatan video itu kan berarti harus menggabungkan antara ide materi pembelajaran, kemudian divisualisasi sehingga orang itu nggak digurui gitu, ya kan? Nah, saya ingin tahu tuh gimana cara bikin konsep yang seperti itu sehingga ketemulah video yang enak untuk dilihat. Oke. Jadi di saat kita dapat technical meeting semifinal disuruh membuat video praktikum, yang pertama kali kita pikirkan itu bagaimana
cara kita membuat video praktikum dan orang tuh enjoy dalam melihatnya. Nah, itu. Orang enjoy dalam mengamati, ikut dalam kita mengamati bunga dan daun yang kita amati pas itu. Praktikumnya itu orang seakan-akan berada dalam video kita. Kita lagi praktikum bareng tuh pas lagi nonton. Nah, kalau misalnya saya amati-amati, ternyata dari peserta-peserta tahun lalu yang mengikuti Biosfer ini hanya sekedar praktikum, Pak. Jadi seperti yang kita tahu, apalagi murid-murid SMA, kan lumayan bosan kan kalau misalnya kita ngelihat video praktikum cuma ngejelasin papan tulis gitu kan. Itu jadi saya kayak ngeluarin ide gimana caranya Ashifa ini bisa dapat nilai tambahan dari kreativitas dari ide-ide kita. Jadi video ini tetap menyampaikan apa pesan yang seharusnya tersurat, tapi kita menambahkan ide-ide yang seperti itu, kocak. Kita lebihkan effort dalam editing, effort dalam shooting dan lain-lain. Gitu, Pak. Nah, kan waktu itu kalau nggak salah kamu ya yang menjelaskan ya. Itu Just Lab-nya punya siapa itu? Alhamdulillah. Properti Ashifa Wanareja. Properti Ashifa Wanareja. Jadi itu memang fasilitas laboratorium. Waktu menjelaskan ya, itu berapa lama menyusun konsepnya di pikiran kamu itu? Apa ya? Kalau nyusun konsep sendiri kan, kalau saya sendiri, saya tuh lebih berat ke bagian ini persiapan ngerjain soalnya gitu. Jadi ini emang tugasnya kita bagi-bagi, ada yang buat kreatif, sama yang direct, yang koordinasi, dan saya ngerjain soalnya. Jadi konsepnya sendiri, saya mikirinnya sendiri aja gitu, kayak lumayan apa ya, sehari 2 hari gitu, gimana biar kayak jadi lebih beratnya tuh waktu syutingnya kan kayak grogi, take apa segala macam ulang. Separah-parahnya waktu itu kita syutingnya jam 2:30 pagi. Sampai jam 2:30 pagi. Dari malam tuh. Dari jam 8 nanti. Padahal jam 3 harus bangun ya. Tidur setengah jam gara-gara syuting ya. Nah, waktu menjelaskan itu ya, bagaimana caranya supaya ketika menjelaskan seakan-akan orang itu juga apa istilahnya tuh menikmati banget gitu ya kan, waktu menjelaskan itu kan orang tuh nggak digurui ya, terus ada visualisasinya kan. Nah, membentuk theater of mind-nya itu gimana? Menyatukannya itu, apakah menjelaskan saja tanpa memperhatikan nanti gambar yang akan ditayang atau bagaimana? Kalau itu kemarin kita memang ini kan sudah, kalau bisa dilihat di videonya, itu memang niatnya ada 2 angle itu biar lebih interaktif lagi kan, bisa gak cuma gambarnya saya putar nih liatin gambar ini atau apa, udah enak ada satu laginya. Jadi Atta emang udah kepikiran juga nih buat bikin videonya lebih mantapnya lagi gimana gitu. Jadi dalam penyusunan video itu kita udah script dari awal, bakal videonya kayak gini, angle kameranya kayak gini, nanti bakal saya kasih visualisasi di gambarnya biar mudah diamati oleh penonton. Ya itu semua demi kemudahan bagi penonton untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, saya lihat videonya seperti itu kan. Jadi dijelaskan, kemudian ada footage videonya begitu kan yang menggambarkan tentang itu kan. Nah, cuman saya tuh penasaran, itu sebetulnya ngambil objeknya itu di mana itu? Itu kayaknya sampai ke hutan-hutan karet itu ya. Ya kebetulan karena kita kan Ashifa Wanareja, itu tuh sekolahnya luas banget. Kita bisa kemana-mana aja gitu, explore gitu buat cari mana scenery yang bagus, mana latar yang bagus gitu kan. Jadi seakan-akan di video itu kita ngejelasin kita tuh nyari bunga setengah mati sampai kemana-mana gitu. Ya, jadi kalau teman-teman pengen lihat Ashifa Wanareja bisa lihat di videonya ya. Sedikit gambaran lah ini ya. Ini Ashifa Wanareja tuh kayak gini. Nah, kalau dari udara juga kayak gini gambarnya ya. Pokoknya asik lah kalau di sana. Jadi luasnya daerah itu benar-benar kalian manfaatkan sebagai sarana untuk mengambil gambar itu ya. Nah, kan kemudian kalau tidak salah ngambilnya itu adalah Hibiscus rosa sinensis ya kalau tidak salah. Bunga sepatu ya. Nah, itu sepatu siapa itu? Nah, itu dibebaskan atau memang ditentukan dari sana sih harus materi itu yang disampaikan? Atau gimana? Itu harus dari sana. Jadi kita ada berapa pilihan? Kita ada 3 kalau nggak salah. Ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan. Itu rosa sinensis itu, terus kita bunga mawar, bunga bakung, sama bunga tin. Jadi yang
yang cuman ada di sekitar lingkungan itu cuman itu Ada bunga yang sepatu sepatu aja. itu ya. Dan itu adanya di depan rumahnya Guru. Ya. Pertanyaan saya, waktu ngambil bunga izin nggak? Oh iya izin. Nah, jangan sampai nggak izin. Itu gosip namanya ya. Oke, kita kembali ke tema tadi ya. Bagaimana teman-teman itu mencoba untuk keluar dari kebiasaan ya, membikin video menjelaskan tentang satu materi pembelajaran dengan begitu nyaman, begitu enak, dan tidak terkesan menggurui, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dalam pembelajaran kalian sehari-hari di sana, ya, yang khusus mensupport ini siapa? Ada nggak guru atau? Kalau itu adalah pembimbing lomba akademik memang Ustadz Satrio namanya. Ustadz Satrio. Ustadz Satrio. Itu bagaimana support beliau terhadap kalian? Luar biasa. Karena ikut sampai pagi nggak? enggak. Karena beliau juga udah punya keluarga kan, jadi harus udah. Bagaimana support beliau kepada kalian sehingga kalian bisa termotivasi untuk bisa menyelesaikan tantangan itu? Ya. Dari segi ini sih kayak misalnya laptop kita diizinkan, terus lapcom juga diizinkan, terus ya waktu-waktu jam malam itu kemarin juga kita dapat izin dari Satrio gitu. Artinya misalkan kalau yang lain kan biasanya ada belajar malam ya. Kalian manfaatkan untuk itu. Kalian izin menggunakan waktu belajar malam itu untuk editing dan sebagainya. Berapa kali tag sih itu sebetulnya? Sepertinya itu SD card saya sampai full 2 kali. 64 giga full 2 kali. Itu banyak banget footage-nya ya, yang gagal kita ngetik sampai berapa kali, sampai pas kita ngesortir ini footage yang berhasil yang mana ya tadi. Kita juga ada kan saking banyaknya footage-nya kan. Gitulah. Luar biasa ya. Sempat kepikiran nggak misalkan, aduh ini kok nggak jadi-jadi, udahlah kita nggak usah ikut aja, itu sempat nggak kayak gitu? Kalau saya sebagai editor kayak apalagi pas kita nge-shoot berapa kali take masih nggak berhasil juga tuh ada Pak, kayak nyerahnya sebenarnya kayak aduh capek banget, yang lain udah pada tidur, saya masih syuting nggak kelar-kelar gitu kan, masih ngedit nggak kelar-kelar. Terus kita harus ada tafis besok paginya kan, harus ada sekolah besok paginya, jadi merasa tanggungan, aduh apa kita nyerah aja ya. Cuman kadang-kadang mikir juga kan kayak kita udah sampai ke titik ini, kita udah nggak perjuangin semua ini, masa kita nyerah gitu kan. Itu yang sebagai motivasi kita. Terus ya gitu, Pak Satrio misalnya, Pak Satrio itu pengorbanannya banyak banget kan, karena kita di Ashifa itu sebagai santri kan, sebagai santri kita untuk memakai akses gadget gawai gitu kan terbatas. Nah, Ustadz Satrio ini sangat memberi kita kemudahan dalam mengikuti lomba, seperti memberi kita laptop, gawai-gawai lainnya. Jadi memang alhamdulillah support dari pengajar cukup besar. Sangat besar. Ya, jadi saya bilang kalau misalkan di boarding ya itu terbatas untuk rekreasi. Buktinya teman-teman kita ini berhasil masuk juara nasional 2 ya. Wah, luar biasa, itu kanan dulu dong. Alhamdulillah ya, juara 2 dari sekian banyak peserta se-Indonesia. Ya tadi disampaikan ada dari SMA, dari Siak ya, dari Riau, dari mana ya tadi ya? Dari Man Ince dan sebagainya ya. Dan luar biasa, juara 2 itu prestasi yang sangat luar biasa, ya kan? Mudah-mudahan nanti next time akan lebih baik lagi. Amin. Oke. Ada satu ada satu hal yang bikin saya penasaran sebetulnya ya, ketika bikin konten atau video itu. Sebetulnya kalian itu memang sudah sejak lahir terus punya bakat itu. Di Ashifa Manaraja itu juga diasah, kalian bergabung dalam ekskul atau apa gitu. Jadi kalau saya dari kecil saya sebenarnya nggak tahu passion saya itu ternyata ada di bidang kreatif. Saya nggak tahu sama sekali. Pas saya masuk Ashifa Manaraja dari kelas 7, jadi saya dari kelas 7 udah di Ashifa. Udah di Ashifa. Nah, video dokumentari, Nat Geo, kayak mereka bisa moto binatang itu kayak seru banget gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk hal yang pertama saya beli di kelas 7 adalah sebuah kamera. Itu sebuah DSLR Nikon. Saya masih ingat banget. Nah, dari DSLR Nikon itu saya dengan teman-teman lain yang berada di dalam komunitas eskul, kita mempelajari ya bagaimana sih kaidah-kaidah fotografi, kaidah-kaidah videografi, dan ada juga pembimbingnya.
sebagai PJS School fotografi. Nah, di situ kita diajarin bagaimana cara membuat video, bagaimana cara syuting manual biar nggak terlalu auto banget kameranya. Di situ saya mempelajari banyak hal dan akhirnya saya terdorong untuk belajar lebih kayak membeli buku-buku, otodidak dan lain-lain. Jadi bagi saya Ashifa ini spark kayak percikan pertama saya untuk masuk ke dalam bidang kreatif. Tuh makanya ya. Jadi kalau penasaran datang aja ke Ashifa Wanareja. Jadi ketemu sama mereka, ngobrol gitu ya. Kalau yang lagi pingin explore, apalagi cari sekolah untuk kelanjutan kalian nanti ya, apakah itu SMP atau SMA, datang aja ke SMA itu Wanareja. Nanti bisa ngeliat seluruh lingkungan yang ada gitu kan. Kalau ngeliat dari darat itu tidak puas, naik ke atas. Pakai drone maksudnya ya. Oke. Jadi sebetulnya itu bermula dari passion ya, dari senang dengan dunia seperti itu ya, dengan dunia videografi lah boleh dikatakan ya, fotografi, videografi gitu ya. Oke. Berarti itu ada ekskulnya di sana ya? Iya, ada ekskulnya. Ada ekskulnya, ada pembimbingnya dan sebagainya. Ya? Oke. Terus kalau misalnya ya teman-teman, kalau ini kamu juga sama ekskulnya? Saya sih waktu itu malah enggak sih, malah ke olahraga. Waktu itu waktu SMP saya join ke basket. Terus ya alhamdulillah dapat berbagai bimbingan, terus latihan, dapat masuk tim inti, masuk tim sekolah. Waktu itu saya inget banget, waktu itu kita beberapa kali lah keluar tanding ya. Dan menang ya. Ya, beberapa kali menang, beberapa kali kalah juga. Biasa ya, ada salah ya. Nah, ya, kalau kamu juga sama ya? Kalau aku sendiri sama kayak mungkin Atta ya. Ini waktu dari kecil suka banget lihat kayak Nat Geo. Cuma saya lebih suka lihat hewannya daripada mikirin saya fotoin gimana. Jadi saya emang lebih suka biologinya dan gini. Saya tuh kayak cinta biologi saya. Oh gitu ya. Sama dong kalau gitu ya. Sama. Ya karena kalau ngelihat yang nyuting nggak akan ketemu kalau di Nat Geo. Jadi yang dilihat ada ya. Oke, baik. Ya ini tadi kita sudah mengawali ya dengan kalian bercerita tentang bagaimana perjalanan kalian sehingga kemudian meraih juara 2 dalam kompetisi biosfer yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang ya. Dan ini suatu prestasi yang luar biasa, harus kita syukuri ya teman-teman sekalian. Padahal awalnya ya kalau teman-teman ingin tahu, Ashifa Wanareja itu kan sebetulnya sebuah peradaban di tengah hutan. Iya kan? Iya, di tengah hutan tuh. Karena memang tempatnya itu di tengah hutan. Hutan karet. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, teman-teman sekalian, prestasi demi prestasi itu terus dapat diraih ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyaksikan di berbagai cabang perlombaan baik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional itu banyak sudah diraih oleh teman-teman kita di Ashifa Wanareja. Jadi kalau misalkan pingin berprestasi seperti mereka ini, datang langsung daftar di SMA ITF Wanareja. Keren. Ya kan? Oke. Nah, tadi obrolan kita tentang perlombaan sudah, sekarang kita mau gali nih tentang bagaimana mereka ini belajar di Ashifa Wanareja. Ya kan? Dari kelas 7 berarti? Dari kelas 7. Kelas 7 juga? Kelas 7. Terus? Kelas 11 baru masuk. Kelas 11 baru masuk, berarti baru masuk pindahan berarti ya? Oh enggak, saya Online. Enggak, maksudnya belajarnya? Dari kelas 10 ya? Kirain kelas 11 masuk. Ya, baik, dari kelas 10. Nah, boleh cerita dong ke teman-teman ya. Dengan aktivitasnya Ashifa Wanareja yang katanya padat begitu ya, tapi kemudian kalian bisa beradaptasi. Awal-awal tantangannya itu apa sih sebetulnya sekolah di sana? Apalagi di tengah-tengah hutan gitu, jauh dari peradaban gitu ya. Itu gimana? Kesulitan awal tuh paling ini sih kan karena emang tengah hutan, gak ada orang. Waktu itu kan pertama kali kita kelas 7 kan sepi juga kan. Waktu itu cuma 2 angkatan kalau nggak salah. Iya. Nah itu paling ya yang bikin susah ya karena fasilitasnya juga masih masih baru banget. Terus kita juga harus cepet-cepet adaptasi. Apalagi saya juga
kurang terbiasa gitu dengan lingkungan Indonesia waktu itu. Oh, biasanya di luar negeri ya? Iya, waktu saya SD di UEA waktu itu. Oh, UEA itu Uni Emirat Arab. Ya. Tapi kok nggak kayak Arab? Nah, saya masih bisa ngomong Arab kan? Enggak. Lebih ke Inggris sih. Lebih ke Inggris ya. Jadi bahasanya bahasa Inggris, mungkin di sekolah internasional ya? Iya. Oh, di sekolah internasional. Jadi belum tentu orang Arab bisa ngomong Arab. Tapi ada yang lahir di sana, besar di sana, itu juga nggak bisa ngomong Arab. Ya. Onta ya. Iya. Oke. Kita kembali ke sini ya teman-teman ya. Oke. Terus karena merasa awal itu, Habis itu jadi tertantang, apalagi wah ini orang-orang Indonesia ini ambis banget gitu kan, belajar tiap hari, ulangan belajar. Kok saya mah dulu ulangan nggak belajar sih. Soalnya emang materi di sana kan nggak sesusah Indonesia. Oh gitu ya. Jadi lebih santai. Jadi satu bab itu bisa satu bulan. Kalau di sini kan satu bab paling berapa? 1 minggu, 2 minggu, satu minggu 2 minggu kan. Atau mungkin karena kamu tuh punya ilmu laduni itu mungkin, jadi nggak perlu belajar. Nah, terus setelah itu ya tertantang ya, situ saya juga ikutan ambis juga, saya belajar. Ya alhamdulillah kelas 7 sih nggak terlalu bawah banget lah, pertengahan dah dapat lain-lainnya. Terus kelas 8, kelas 8 adaptasi, kelas 9 adaptasi, terus kelas 10 saya full power, saya belajar tiap hari. Waktu itu kan saya online. Iya, betul. Ini bertiga online ya? Berarti kalian alumni online. Iya, bertiga. Ini offline bentar terus online lagi kan. Covid. Ya, habis itu setelah itu saya juga sadar dong kan, kelas 10 kan awal buat ke kuliah, awal SMA harus dengan full power. Ya udah, saya full power, saya belajar. Itu ya. Alhamdulillah sih 3 besar sih, alhamdulillah. Mantap. Jadi meskipun di tengah peradaban, di tengah hutan begitu ya, jauh dari peradaban manusia pada umumnya, tapi masih tetap bisa berprestasi. Betul. Kalau kamu gimana? Adaptasi. Ya, adaptasi dari kelas 7 kan? Iya. Saya karena berasal dari luar Pulau Jawa, adaptasi itu pas kelas 7 mengerikan, bukan? Mengerikan. Shock. Samping saya ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada orang Jawa. Jadi saya masih belum terbiasa, dari kulturnya aja saya belum terbiasa gitu. Kayak ternyata orang-orang Jawa ini kalau dibandingkan sama orang-orang di luar Pulau Jawa, mau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, ini mereka ini lebih giat gitu dalam belajar. Menurut amatan saya ya. Beda sekali dengan lingkungan saya pas di Batam dulu tuh. Ya sama seperti Salman, ulangan paling belajarnya hamin 10 jam SKS gitu kan. Kalau di sini tuh orang tuh belajar bisa jadi 1 minggu sebelum PTS sudah belajar, 1 hari sebelum PTS tuh full all out belajar gitu kan. Jadi saya mau nggak mau harus beradaptasi untuk bersaing dengan mereka semua, dengan orang-orang yang berada di Ashifa. Nah, di situ saya mendapatkan karakter yang baru. Jadi benar, Ashifa ini ngebangun karakter saya yang baru. Kayak saya sampaikan tadi di Passion, Ashifa ini ngebangun karakter saya yang baru. Saya merasakan perbedaan yang sangat besar sebelum saya masuk ke SMP itu. Situlah. Akhirnya ya alhamdulillah dari kelas 7 sampai kelas 9 saya berprestasi, dapat selalu berada di tingkat atas di kelas. Dan kelas 10 ini sama seperti Salman, menyadari bahwa ini adalah saatnya SMA, harus lebih berubah lagi. Kita udah harus siapin buat universitas, akhirnya ya mulai ngamis-ngamis, ikut prestasi, akhirnya alhamdulillah menang-menang lomba lagi. Luar biasa. Terakhir, gimana ceritanya? Kalau saya sendiri ini apa ya? Saya emang dari dulu ini Kang, hidupnya suka pindah-pindah kemana-mana, sering banget. Nomaden gitu ya? Saya tuh apa? Dari Palembang, Jambi, Solo, Batam pernah saya tangga tahu udah pernah di Batam semua. Saya satu Sumatera udah pernah semua. Jadi kalau mungkin akhirnya saya jadi memang jiwa petualang ada gitu ya? Oh iya. Oke. Saya dari SMP saya di Bogor, akhirnya pindah ke Ashifa ini. Sebenarnya shocknya tuh nggak biasa sih, nggak ada kayak dari sosial, maksudnya itu kayak udah biasa aja. Nggak kayak Ata ya? Waktu itu sampai jungkir-jungkir nggak waktu itu? Bisa jadi analogi kayak gitu. Cuma tuh yang paling parah emang tuh dari saya SMP SMP sama sih, kayak semuanya sama kayak rasanya ini. SMP saya tuh selalu ranking 2 angkatan kalau nggak salah tuh, kayak leha-leha main-main apa. Waktu paling kontrasnya nih, waktu kelas 10 pun kan saya online full kan, nggak ada Ashifa.
Terus saya main-main tuh kejar-kejar. Jadi kalau pas online itu dikira belajar ternyata nge-game. Betul. Saya banget itu. Ya. Nah, habis kelas 10 saya main-main, yang biasanya saya ranking kayak 2 angkatan apa, saya itu dapat ranking 10 kelas gitu. Itu kayak saya pertama kali dapat di bawah 3 gitu di hidup saya tuh. Oh gitu. Nah, jadi setelah lihat itu kayak terpacu lah itu pengen Jadi- banget ke Ashifa, pengen lihat saingan saya atau apa gitu. Iya. Akhirnya saya datang ke Ashifa, terus shock paling kan kelas 11 ya, udah setahun online. Shock paling gede tuh apa ya? Jadwalnya. Oh, jadwalnya. Capek banget siapa sih? Awal-awal itu kayak gini, hampir mengibarkan bendera putih. Wah, sudah apa ibu saya? Aduh, Bu, nggak kuat ini Bu. Saya bangun di rumah aja bangun jam 5, saya dibangun jam 3. Iya. Tahfiz sampai jam 6, saya dulu nggak ngaji. Udah luar biasa ini berubahnya. Tapi apa ya? Saya emang karena orang yang suka tantangan, saya rasa kayak ini harus satu hal yang harus saya master juga ini. Ada hal baru gitu, seru banget. Iya. Nah, akhirnya saya ketemu teman-temannya emang luar biasa kan. Atas sama nih kompetisinya juga kenceng banget di Ashifa. Iya. Tambah pula kayak saya jadi harus sering ngaji sekarang tahfiz atau apa. Sholatnya saya harus lebih rajin lagi sekarang. Saya lebih fokus sekarang alhamdulillah. Dan memang ya apa ya, luar biasa juga. Saya akhirnya dari saya yang di SMP hafalan 2 juz, alhamdulillah di sini udah selesai 30 waktu di. Jadi nambahnya cukup banyak ya. Iya. Udah selesai 30 juz. Mentok. Mentok. Udah nggak bisa nambah lagi udah. Udah 30 juz, jangan nambah lagi. Nah, jadi sebetulnya kan lomba tadi itu, biosfer itu kan sebetulnya adalah salah satu dari sebuah proses nih. Proses kalian kan ya, dari kalian belajar di Ashifa Wanareja dalam pembentukan karakter. Nah, karena salah satu visinya itu juga kalau tidak salah adalah membentuk karakter itu ya, karakter pemimpin. Jadi membangun generasi yang bertakwa, cerdas dan berkarakter pemimpin. Itu adalah visi dari Ashifa Wanareja kalau tidak salah ya. Nah, nanti kalau salah kepala sekolahnya suruh betulin saya ya. Nah, karakter yang paling kalian rasakan antara sebelum masuk ke Wanareja ya dengan sekarang di Wanareja yang terbentuk, kira-kira apa? Mulai dari Karakter pemimpin sih. karakter. Jadi waktu saya SD ya karena saya kurang bersosialisasi kan. Jadi ya udah nolep aja. Jadi kayak ya di rumah main HP, nggak pernah keluar gitu kan. Terus setelah datang ke Ashifa, saya kayak rasa kayak wah ini emang orang Indonesia nih emang sebetulnya bagus kepemimpinannya, cuman ya kadang-kadang kurang jujur aja. Ya. Tapi itu oknum ya. Ya, oknum. Tapi emang orang Indonesia ini pintar dalam kayak apa struktur, dalam memimpin tuh mau pintar. Jadi saya juga pengen belajar. Jadi saya nanya kelas, saya nanya teman-teman yang udah jago gitu kan. Terus puncaknya saya ini jadi calon ketua BEM waktu SMP. Oh. Ya, tapi ya kalah sih. Kalah, Ya, belum menang. belum menang. Ya, tapi ya itu pengalaman alhamdulillah. Terus waktu kelas 11 kemarin waktu Alves dapat amanah jadi ketua bagian divisi online. Alves itu apa? Alves itu Ashifa League Festival. Jadi Ashifa League Festival. acara tahunan Ashifa Wanareja juga. Iya. Isinya Kayak lomba-lomba, ada lomba offline sama online waktu saya. Waktu itu ada lomba basket, futsal, terus kalau yang online itu ada lomba debat, lomba poster, lomba esai, Short dan movie. basket futsalnya itu mah nggak online ya? Oh enggak, itu offline. Gimana? Online. Praktek. Oke. Ya. Terus? Setelah itu ya alhamdulillah sekarang sih udah nggak terlalu banyak aktif soalnya kan emang lebih fokus ke persiapan ke universitas. Oke. Pinginnya nanti kemana? Rencana sih ke kedokteran Universitas Erlangga. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Kalau ente gimana? Saya sama mau masuk kedokteran juga, insya Allah di Universitas Indonesia. Luar biasa ya. Tapi perubahan karakter tadi itu saya tertarik loh. Yang awal itu ya. Bagaimana sampai mau stres ya, jungkir balik dan sebagainya. Ya kan? Itu yang paling terasa perubahan karakternya gimana? Kalau saya itu yang terasa paling berubah karakter saya ikhlas dalam menerima apapun, Pak. Woi. Jadi kita tuh
mau nggak mau ikhlas menerima waktu kita padat. Dan akhirnya emang kita beradaptasi, kita terbiasa dengan waktu kita yang padat dan kita sadar bahwa waktu kita yang di rumah dulu pas SD, pas SMP itu kayak sayang banget gitu. Masih banyak hal yang lebih berfaedah untuk dilakukan sebenarnya dan bisa diisi-isi dengan hal-hal yang berbobot seperti yang kita lakukan di Ashifa. Nah, di situ saya menyadari diri bahwa ya Ashifa ini ngerubah saya tuh buat ikhlas terhadap waktu yang padat, ikhlas terhadap ujian yang berat gitu. Kayak misalnya pas semifinal ada praktikum, terus kita waktu besoknya harus tahfiz, besoknya harus sekolah juga, aduh stres sekali. Tapi kita harus nerima ini konsekuensi kita karena kita udah ngikut lomba dan kita mau menang. Betul. Maka oleh dari itu kita harus semangat kita harus berusaha sekuat mungkin lah untuk capai titik yang kita mau gitu. Luar biasa. Dan kabarnya orang yang paling ikhlas itu adalah orang yang paling tidak bisa digoda setan. Setan takut sama kamu. Iya. Insya Allah. Tapi bukan berarti kamu lebih mengerikan dari itu. Bagaimana perubahan karakter yang dirasakan? Kalau aku sendiri sih Kang, dari waktu SMP tuh emang orangnya saya bilang, tadi aku bilang ya, leha-leha, santai. Sholat jam 5:30, sholat subuh atau kadang nggak sholat malah. Paling kerasa tuh emang dari agama sih kalau buat aku sendiri. Dari agama sama disiplin waktu luar biasa buat sini. Sama kayak mungkin sama kayak Ata, tapi angle agak beda. Kalau lihat jam buat bikin video tuh kita tidur jam 2:30, jam 2. Tapi besok ada tahfiz. Mau kan ya harus disiplin, berarti tidur sejam. Pagi-pagi udah mandi biar seger lagi, biar tetap disiplin mengikuti waktu yang dikasih gitu. Saya nggak mau, kalau aku sendiri nggak mau apa ya, kayak waktu yang dikasih sama guru dilewatin, dibuang-buang tuh sayang kalau gitu. Jadi itu kerasa banget lah waktu pertama datang. Biasanya ini itu bangunnya jam 3 yang apa. Pertama malas banget, pasti malas. Lama-lama mikir-mikir lagi gimana biar nggak malas, biar ngantuk setiap tahfiz. Pagi-pagi jadi mandi. Terus di sini tuh nggak ada waktu istirahat. Tidurnya kapan? Tidurnya abis laku jam 6 gitu. Jadi akal-akalin gimana biar kayak emang biar kita dapat tuh waktu istirahat. tetap kewajiban yang lakuin tetap lakuin. Tapi kita harus bisa jalan untuk diri sendiri gitu. Jadi kerasa disiplin time balance itu luar biasa banget. Tantangannya luar biasa ya. Oke, memang itulah teman-teman sekalian ya, salah satu manfaat kita belajar di boarding itu adalah memaksa kita untuk bisa mengatur waktu dengan baik begitu ya. Waktu yang sangat sedikit ya itu bisa dioptimalkan. Tapi saya juga heran ya, wallahu alam ya, apakah itu karena keberkahan di boarding di mana sekolahnya itu ada belajar Quran atau apa, tapi bisa berprestasi gitu ya. Itu kan sebuah nikmat gitu kan, luar biasa. Nah, oke, untuk mungkin kalian akan memberikan testimoni atau mungkin juga ajakan teman-teman yang ada di rumah yang sekarang ini juga lagi bingung mencari sekolah gitu ya. Mencari tempat untuk melanjutkan belajarnya, baik itu tingkat SMP maupun SMA. Apa yang akan kalian sampaikan untuk teman-teman yang sekarang juga bingung ini untuk mencari tempat belajar? Dari kamu deh. Kalau saya sih udah boarding aja. Saya boarding emang membangun karakter, membangun hal-hal yang tidak pernah kita passion kayak yang kita di dalam kita tuh ternyata ada tapi belum ada sebelumnya. Jadi bisa disadari di boarding juga. Terus ya insya Allah dapat tahfiz, dapat akademik, dapat juga. Jadi balance gitu. Balance, tahfiz ya ke Ashifa Wanarja bisa dapat tahfiz, akademiknya oke, karakter kepemimpinan juga terbangun. Iya. Kalau kamu untuk teman-teman yang lagi bingung itu? Kalau bagi saya, apalagi orang-orang yang kondisi seperti saya berada dari luar pulau, entah nggak pernah ke Pulau Jawa sebelumnya sepertinya misalnya, itu lingkungan Ashifa ini sangat cocok karena lingkungan Ashifa ini nggak homogen. Lingkungan Ashifa ini banyak orang-orang yang berbeda. Kita akan menemukan berbagai macam orang-orang dengan sifat-sifat yang berbeda. Akhirnya kita akan terbiasa bahwa seperti haknya Indonesia ini kan keragaman yang satu. Betul. Ya Ashifa ini sangat terdapat kebinekaan ini. Saya serius. Ini saya mendapatkan inti dari kebinekaan itu paling besar pas saya masuk ke SMP. Sebelumnya saya belum pernah merasakan karena pas SD saya ngerasain hidup yang homogen. Kita sama orang-orang yang sama aja. Yang dekat gitu. Yang dekat. Pas masuk Ashifa orang tuh berbeda-beda. Dari etnis yang berbeda, dari suku yang berbeda. Akhirnya kita merasakan bahwa ternyata hidup beragam tuh seru juga loh gitu. Kita dapat experience baru di boarding kayak banyak lah. Banyak. Kalau mau sebutin. Makanya
kalau mau dapat banyaknya itu masuk ke Shiba. Nah, itu ya. Masuk kasih Pak. Kamu juga boleh kasih itu ajakan ke mereka, teman-teman yang lagi bingung tuh. Ya, bagi teman-teman yang di rumah nih masih bimbang, terus harus sadar diri juga nih. Kalau misalnya sekarang tahu nih, sekarang orang sih males nih, kayak aku dulu nih. Aku boarding sini, ayo bareng. Soalnya emang menempa mental di sini orang-orang yang dulu apa ya, males, kayak apa-apa orang tua, ini orang tua, itu orang tua. Sekali sini tuh udah gak ada orang tua, apa-apa sendiri, sama temen. Oh luar biasa sih nih. Yang bikin saya bisa, apa ya, istilahnya tuh limit break, gimana ya, batas kamu tuh dipecahin sama kamu ini. Itu Jadi menembus batas gitu. menembus ya. batas, nah itu kata yang bagus banget Kang. Emang pasti ngerasain semua hal baru buat yang nggak pernah di rumah cuma istirahat main-main itu sini harus usaha sekuat tenaga nih biar bisa kayak kita nih berprestasi alhamdulillah itu. Oke, ya teman-teman sekalian, itu tadi obrolan kita ya dengan teman-teman kita nih dari Asyifa Wanareja yang kemarin alhamdulillah telah berhasil meraih juara 2 tingkat nasional lomba biosfer yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya Malang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat untuk kalian semuanya, terus berkarya ya, karena cita-cita itu harus segera diraih gitu ya. Terus berkreasi, jadilah yang terbaik. Oke, ketemu lagi insya Allah pekan masa yang akan datang ya. Jadi pekannya akan datang ya. Kalau pekannya akan datang lain lagi nanti ya, yang akan duduk di sini ya, akan kita kupas lagi, kita akan bongkar-bongkar lagi dengan teman-teman kita yang lain. Oke, terima kasih ya. Dan selamat belajar, selamat berkarya. Salam buat guru-guru yang di sana. Ya. Jangan sungkan-sungkan nanti main lagi ke sini. Dengan prestasi yang baru. Amin. Saya Imam Nur, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang ini. Insyaallah ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.